Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Izinkan saya dalam kesempatan ini ingin mendoakan ya Bapak, Ibu, kakak, adik semua supaya tetap sehat ya, sehat badan, sehat mental, sehat jiwa. Semoga Allah selalu memelihara kesehatan untuk kita semua. Yang sakit ya kita doakan ya supaya Allah kembali angkat penyakitnya, Allah sembuhkan ya, sehingga kita bisa beribadah dengan sempurna. Dan tentu bagi yang sakit ya, satu-satunya menghadapi sakit adalah sabar. Sabar ya, sabar adalah berpahala ya. Dan yang sehat, gunakan waktu sehat, jangan dibuang-buang umur, jangan dibuang-buang kesehatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang nggak ada gunanya ya. Jangan membiarkan detik-detik berlalu tanpa menghasilkan sesuatu. Bacalah buku-buku yang bermanfaat ya. Bacalah Al-Quran 2 halaman sehari ya, sekitar 10 menit, 5 menit setiap hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun sampai kita wafat. 2 halaman sehari Al-Quran, insya Allah. Kalau 2 halaman sehari dilakukan dengan istiqomah terus menerus gitu, itu insya Allah khatam, 1 tahun khatam Quran yang tebalnya 640 halaman itu. Menurut Rasulullah, pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah adalah pekerjaan yang dikerjakan adwamuha, yang dilakukan terus menerus. Wa in qala, meskipun sedikit ya, bacalah Al-Quran 2 halaman sehari, insya Allah 1 bulan atau 1 tahun itu khatam ya. Ya 1 bulan berarti ya kira-kira 1 juz ya. Nanti 1 tahun 1 bulan 1 juz, maaf, 2 halaman kali 30 hari ya, 60 halaman ya. Lumayan itu 60, bukan 60 halaman ya, 60 halaman. 60 halaman itu berarti berapa juz ya? 1 juz itu 20 halaman, jadi 3 juz itu. 3 juz, jadi insya Allah nanti kalau 1 tahun khatam itu 30 juz Quran, membaca 2 halaman sehari, insya Allah ya. Didawamkan, diistiqomahkan ya, dikerjakan secara terus menerus meskipun hanya membaca Quran 2 halaman. Itu nasihat saya ya. Dan buat yang laki-laki itu usahakanlah selalu ke masjid, sholat jamaah 5 waktu. Setelah Ramadan diusahakan ya. Jadi ada sahabat Rasulullah yang buta namanya, oh ya, yang Quran tadi, keutamaan baca Quran, kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafi', menjadi syafi'an, menjadi penolong buat yang membaca Quran. Terus cara mencintai Allah itu salah satunya adalah dengan membaca Quran ya. Afdalul dzikir, seutama-utama ingat kepada Allah adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dan yang kedua yang kita ingatkan tentu adalah sholat ya, sholat 5 waktu. Jadi dalam satu riwayat ada diungkapkan satu percakapan yang terkenal antara Abdullah Umi Maktub, seorang sahabat Rasulullah yang buta. Ya Rasulullah, saya minta izin tidak pergi ke masjid ya Allah, ya Rasulullah, karena saya hidup sendiri, mata saya buta dan saya juga nggak ada yang nuntun saya ke masjid Madinah itu ya Rasulullah. Saya izin sholat di rumah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, apakah kamu wahai Umi Maktum masih mendengar azan? Jawab Abdullah bin Umi Maktum, ya Rasulullah, saya dengar azan itu, azan sholat, panggilan sholat 5 waktu. Terus jawab Rasulullah apa? Berangkatlah ke masjid. Jadi di zaman Rasulullah, seorang sahabat yang buta matanya hidup sendiri dan tidak ada yang mendampingi kalau dia pergi ke masjid, tidak diizinkan sholat di rumah kecuali sholat di masjid berjamaah. Rasulullah juga mengingatkan kita ya, jadi inna afdala
inna afdola salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Jadi salat yang paling utama adalah salat di rumah masing-masing kecuali salat yang 5 waktu. Jadi salat 5 waktu itu utamanya di masjid berjamaah, subuh berjamaah, lohor, asar, maghrib, isya berjamaah. Ya mulai nanti setelah lebaran didawamkanlah paling tidak sholat subuh berjamaah, terus menerus subuh berjamaah sampai kapan? Ya sampai kita mati sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah adalah inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Jadi sholat subuh berjamaah adalah sholat yang langsung disaksikan oleh malaikat. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah fajar, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh adalah lebih baik dari dunia dan isinya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sekedar ingat ya, kita saling mengingatkan pentingnya kita terus menerus melakukan amal yang dua muha, dilakukan terus menerus, wa in qala, meskipun sedikit. Itulah amal yang sangat dicintai oleh Allah. Dan jangan lupa kalau punya utang dibayar ya, dicicil, ada paksakan diri untuk membayar hutang-hutang. Orang yang punya hutang nanti, kalau Rasulullah tidak mau menyolatkan sahabat yang punya hutang kecuali hutang itu sudah dibayar atau ditanggung oleh sahabat yang lain. Jadi hutang itu nanti urusannya besar juga di akhirat. Semoga ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.